Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Lukas, NIM F 2018-01086. Saya dari kelas B2. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kimia Medisinal. Materinya tentang pengembangan obat. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu rancangan obat rasional. Rancangan obat terdiri dari serangkaian program dengan tujuan penemuan senyawa kimia baru yang baru dan berguna sebagai obat, baik untuk pencegahan penyakit atau pemulihan kesehatan fisik atau mental. Rancangan obat rasional berarti pencarian obat baru secara logis dan teoritis. Obat dengan efek farmakologi sangat spesifik. Merancang obat secara rasional berhubungan dengan pengetahuan tentang hal-hal berikut. Yang pertama, mekanisme kerja dan sisi kerja obat pada tingkat molekul dan tingkat elektronik. Yang kedua, hubungan kualitatif dan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis. Yang ketiga, reseptor obat dan topografi 3 dimensi. Yang keempat, model interaksi obat reseptor. Yang kelima, efek farmakologis dan gugus yang spesifik. Yang keenam, hubungan parameter, sifat kimia fisika atau hidrofob, elektronik dan sterik dengan aktivitas biologis. Yang keenam, mekanisme reaksi kimia dan biokimia. Dan yang ketujuh, biosintesis, metabolit, dan konstituen lain dalam organisme hidup. Metode yang digunakan berupa yang pertama rancangan obat dengan bantuan komputer, yang kedua grafik molekul, dan yang ketiga kesesuaian reseptor. Untuk pengembangan senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru. Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Tujuan perubahan spektrum aktivitas dan tujuan modulasi farmakokinetik. Pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Pengubahan spektrum aktivitas, contohnya mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik, memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul, kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda, memperkecil efek samping obat, selektif terhadap spesies atau organ tertentu. Tujuan suatu modulasi farmakokinetik yaitu mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis secara bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan obat, di mana pengembangan obat adalah proses membawa obat farmasi baru ke pasar, yaitu senyawa timbal telah diidentifikasi melalui proses penemuan obat. Pengembangan dan penemuan obat baru diperlukan untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan, baik untuk tujuan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Obat modern dikembangkan melalui proses yang panjang serta memakan biaya yang tinggi, dan setiap puluhan tahun bahkan ratusan obat baru masuk ke pasar obat dunia, dan ini akan terus berlanjut. Pengembangan bahan obat diawali dengan sintesis atau isolasi dari berbagai sumber, yaitu dari tanaman, jaringan hewan, kultur mikroba, urin manusia, dan dengan teknik bioteknologi dihasilkan human insulin untuk menangani penyakit diabetes. Dengan mempelajari hubungan struktur obat dan aktivitasnya, maka pencarian zat baru lebih terarah dan memunculkan ilmu baru, yaitu kimia medisinal dan farmakologi molekuler. Untuk proses pengembangan atau penemuan obat merupakan langkah yang sangat panjang dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Secara garis besar, penelitian dan pengembangan suatu obat baru dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, sintesis dan screening molekul. Yang kedua, studi pada hewan percobaan. Yang ketiga, studi pada manusia yang sehat. Yang keempat, studi pada manusia yang sakit. Dan yang kelima itu studi pada manusia yang sakit dengan populasi terbesar. Dan yang terakhir, studi lanjutan. Yang pertama, sintesis dan screening molekul. Sintesis dan screening molekul merupakan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Pada tahap ini, berbagai molekul atau senyawa yang berpotensi sebagai obat disintesis, dimodifikasi, atau bahkan direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Yang kedua, studi pada hewan percobaan.
Setelah disintesis, suatu senyawa melalui proses screening yang melibatkan pengujian awal obat pada sejumlah kecil hewan dari jenis yang berbeda, biasanya itu 3 jenis hewan, ditambah uji mikrobiologi untuk menemukan adanya efek senyawa kimia yang menguntungkan. Yang ketiga, uji praklinik. Uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efikasi atau efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas calon obat. Pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi. Selanjutnya dipandang perlu menguji pada hewan utuh. Hewan yang baku digunakan adalah galur tertentu dari mencit, tikus, kelinci, marmut, hamster, anjing, atau beberapa uji menggunakan primata. Hewan-hewan ini sangat berjasa bagi pengembangan obat. Penelitian toksisitas merupakan cara potensial untuk mengevaluasi toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut dan kronis, kerusakan genetik, pertumbuhan tumor, kejadian cacat waktu lahir. Selain toksisitasnya, uji pada hewan dapat mempelajari sifat farmakokinetik. Obat meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Semua hasil pengamatan pada hewan menentukan apakah dapat diteruskan dengan uji pada manusia. Yang keempat, uji klinik. Setelah calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan dan aman pada hewan percobaan, maka selanjutnya diuji pada manusia. Uji klinik terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Untuk fase yang pertama, calon obat diuji pada sukarelawan sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Pada fase ini ditentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkannya dan profil farmakokinetik obat pada manusia. Fase yang kedua, calon obat diuji pada pasien tertentu, diamati efikasinya pada penyakit yang diobati. Untuk fase 3, melibatkan kelompok besar pasien. Di sini, obat baru dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Selama uji klinik, banyak senyawa calon obat dinyatakan tidak dapat digunakan. Dan yang fase keempat yaitu, setelah obat dipasarkan masih dilakukan studi pasca pemasaran, yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia dan ras. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Setelah hasil studi fase 4 dievaluasi, masih memungkinkan obat itu ditarik dari perdagangan jika membahayakan.